Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu tentang tangga ke rumah. Dan kami akan memperbincangkan bagian yang ketiga, yaitu tentang mekanisme memenuhi kebutuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, makin menarik saja kita berbicara tentang tangga ke rumah ini. Sudah 2 sesi kita lampaui, dan kita kali ini memasuki sesi yang ketiga dan yang terakhir, yaitu tentang mekanisme memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin ada para pendengar kita yang tidak sempat mengikuti perbincangan kita yang pertama dan yang kedua. Dan ini Pak Paul, sebelum kita membicarakan tentang mekanisme memenuhi kebutuhan, Pak Paul bisa mengulas yang pertama dan yang kedua mungkin. Silakan Pak. Latar belakang dari istilah rumah tangga adalah di masa dahulu biasanya rumah itu berada di atas tanah ya. Sehingga kalau kita mau memasuki rumah kita harus menaiki tangga. Nah, jadi tangga adalah sesuatu yang menghubungkan kita untuk bisa masuk ke dalam rumah. Saya sering mengamati pernikahan dan saya menyimpulkan banyak pernikahan bermasalah. Saya melihat banyak orang menjalani kehidupan nikah tapi tidak sungguh-sungguh menikmati kehidupan nikah. Nah, saya jadi akhirnya bertanya, mengapakah demikian? Mengapakah begitu banyak pernikahan yang tidak bahagia? Nah, akhirnya saya simpulkan, meskipun ya banyak faktor-faktor yang terlibat dalam pernikahan itu sendiri, tapi awalnya adalah karena kita memiliki masalah di dalam diri kita sendiri. Nah, masalah-masalah itulah yang kita bawa ke dalam pernikahan dan pada akhirnya mengganggu relasi kita dengan pasangan. Nah, pada sesi yang lampau kita telah membahas 2 hal yang kerap kali menjadi masalah dalam diri kita. Yang pertama adalah kita membicarakan tentang gaya hidup yang bermasalah. Kita bahas tentang orang yang cenderung untuk tidak mau menanam, tidak mau menuai, ya tapi pokoknya ya hidup dalam pernikahan alias hidup berdua tapi tidak sungguh-sungguh hidup bersama. Karena tidak ada saling bagi, saling tolong dan sebagainya. Masing-masing akhirnya hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Gaya hidup seperti itu, gaya hidup yang nantinya pasti akan menimbulkan masalah dalam pernikahan. Kita juga membahas tentang orang-orang yang tidak mau bekerja keras dalam pernikahannya, tapi maunya menuai dan sebagainya. Nah, ini juga adalah gaya hidup yang bermasalah, sebab nanti dalam pernikahan dia akan selalu bermimpi besar, mau melakukan ini itu, tapi padahalnya tidak menjadi kenyataan, namun pasangannya tidak berhak untuk mengerem langkahnya dan harus selalu menyetujui keinginannya sebab dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang cepat. Terus juga kita membicarakan tentang gaya hidup orang yang terus bekerja, terus memaksa diri, tapi padahalnya ya tidak bisa menikmati apa yang telah dicapainya. Nah, orang seperti ini pun nanti akan menimbulkan masalah dalam pernikahan karena pasangannya akan letih ya hidup dengan dia. Anak-anaknya pun juga akan merasa letih hidup dengan dia. Karena semua harus bekerja keras dan tidak ada yang boleh menikmati hidup ini. Kemudian kita bicara juga tentang cara berkomunikasi yang bermasalah. Nah, kita bicara tentang orang yang bicaranya nggak jelas, meliuk-liuk, seringkali menimbulkan kebingungan dan akhirnya salah paham dan akhirnya terjadi pertengkaran. Atau ada orang yang kalau bicara itu tuh menukik, tajam, menyerang, mengkritik, sehingga akhirnya orang merasa dilecehkan kalau bicara dengan dia. Nah, ini akan menjadi jarak atau menciptakan jarak dalam pernikahan. Pasangannya nggak akan bisa tahan hidup dengan dia. Terus yang ketiga kita bicara tentang orang yang cara berkomunikasinya itu meletup-letup, mudah sekali marah, sehingga akhirnya pasangan menjauhkan diri dari dia, anak-anak menjauhkan diri dari dia karena takut kena marah, sebab emosinya cepat sekali meledak. Nah, inilah bahan-bahan yang kita bawa ke dalam pernikahan, bahan-bahan bermasalah yang nantinya menimbulkan masalah dalam pernikahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang mekanisme memenuhi kebutuhan, Pak Paul. Jadi tidak yang seperti dahulu tentang cara komunikasi bermasalah dan cara
hidup yang gaya hidupnya yang bermasalah, tetapi ini suatu mekanisme Pak Pol ya. Ini bagaimana Pak Pol? Apa ada suatu masalah yang lain yang dibawa di dalam hidup pernikahannya? Kita semua mempunyai kebutuhan Pak Gunawan, dan tidak ada yang salah dengan kebutuhan yang kita miliki. Yang menjadi masalah adalah cara atau mekanisme kita memenuhi kebutuhan itu. Nah, inilah yang nantinya kita akan bawa juga ke dalam pernikahan. Ada di antara kita memang yang mempunyai cara-cara atau mekanisme-mekanisme yang tidak sehat. Misalnya yang pertama adalah ada orang yang memenuhi kebutuhan dengan cara melemparkan masalah pada orang lain. Atau melimpahkan masalah pada orang lain. Setelah dia menikah, dia selalu tuh melimpahkan masalah pada pundak pasangannya. Dia tidak mau mengakui bahwa dialah yang sesungguhnya mempunyai kebutuhan itu. Nggak bisa. Nah, tapi dia menuntut pasangan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhannya itu. Nah, akhirnya tema yang sering kita angkat adalah, aduh pasangan kita kok nggak cukup baik ya dalam memenuhi kebutuhan kita. Akhirnya pasangan menjadi sangat frustrasi, kehabisan tenaga memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita ini nih mesti menyadari dan mengakui sebetulnya kita yang mempunyai kebutuhan ini. Misalnya kita butuh diperhatikan karena pada masa-masa pertemuan kita kurang mendapatkan perhatian. Nah, akuilah itu di hadapan pasangan. Seharusnya ya begitu. Saya punya kebutuhan untuk diperhatikan yang memang tinggi sekali. Tolong bantu saya. Nah, biasanya orang-orang yang melimpahkan masalah pada orang, nggak bisa tuh mengatakan saya yang mempunyai masalah ini nih, saya yang butuh ini nih. Enggak, yang dia lakukan justru adalah melimpahkan masalah pada pasangan bahwa kamu tuh yang nggak becus memperhatikan saya. Kamu kan sebagai suami atau sebagai istri seharusnya kan memberi perhatian kepada saya seperti ini. Jadi yang disalahkan orang lain. Nah, pada akhirnya orang lain mula-mulanya mungkin masih mencoba ya memenuhi kebutuhannya. Tapi ya lama-kelamaan dia akan angkat tangan dan berkata ya sebodoh amat sebab nggak pernah cukup dan nggak pernah benar, semua jadi salah. Iya, seringkali yang saya rasakan sebagai seorang suami itu butuh untuk dihargai gitu Pak Pol. Ada kebutuhan untuk dihargai oleh pasangan, baik itu prestasi yang kecil atau besar, lebih besar gitu. Nah ini menjadi suatu kebutuhan saya, tapi sebaliknya istri saya sebagai wanita juga punya kebutuhan lain rupanya, yaitu butuh untuk dikasihi Pak Pol. Apakah ini yang seringkali menjadi masalah? Saya kira ya sebagai akarnya ya inilah dua masalah yang kerap timbul dalam pernikahan Pak Gunawan. Saya berikan contoh dari apa yang Pak Gunawan sudah katakan. Misalkan kita ini sebagai pria butuh dihargai. Nah, sudah tentu ini kebutuhan pokok pria. Tapi ada sebagian kita Pak Gunawan yang mempunyai kebutuhan yang sangat besar untuk dihargai. Sehingga, nah manifestasinya adalah, simptomnya adalah dia cepat tersinggung. Sedikit aja dia nggak mendapatkan pengakuan dari orang, nggak disapa lah atau nggak diberikan penghargaan lah, wah dia marah langsung, tersinggung. Misalkan istrinya berbicara kepada dia, terus lagi berbicara itu ya sepertinya lebih memperhatikan yang dia sedang kerjakan daripada kita, marah lagi, tersinggung lagi. Nah, itulah tanda bahwa kebutuhan kita untuk dihargai itu sebetulnya sangat besar. Maka kita menjadi orang yang super peka dalam hal ini. Saya kebalikannya tentang wanita tadi, Pak Barang sudah singgung, wanita pada umumnya memang membutuhkan untuk dicintai. Nah, kalau kebutuhan untuk dicintainya super besar, kita bisa melihat simptomnya atau manifestasinya. Yaitu, dia itu tuh tidak bisa sama sekali membagi pasangannya atau suaminya dengan bahkan pihak keluarga suaminya. Dengan adiknya, dengan mamanya sama sekali nggak bisa. Pokoknya benar-benar itu semua harus seolah-olah itu lenyap suatu menikah dengan dia. Dialah satu-satunya orang yang boleh hadir dalam diri suaminya. Orang lain nggak boleh sama sekali. Jadi akhirnya dia mencoba mengikat si suami sekeras dan sekencang mungkin supaya suaminya itu nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau kita memang mempunyai masalah dengan kebutuhan yang besar ini, nah sebaiknya kita jangan melimpahkannya itu pada pasangan seolah-olah pasangan yang nggak becus memberikan atau menyediakan kebutuhan kita. Sebaiknya lah kita mengakui kita yang mempunyai masalah ini. Nah, tapi ada sebagian kita memang sudah mengembangkan mekanismenya, sudah mengembangkan cara
memenuhi kebutuhan yang paling jitu, yaitu ya menyalahkan orang. Nah uniknya kebutuhan ini nggak bisa dipenuhi kalau kita itu tuntut dari orang lain gitu Pak Paul. Selain pasangan kita kok mengharapkannya justru dari pasangan Pak Paul? Kemungkinan besar karena kita hidup paling dekat dengan pasangan ya Pak Gunawan. Jadi meskipun kita secara sadar gitu ya mengatakan kepada diri sendiri tidak usah meminta dari pasangan. Tapi karena kita hidup bersama pasangan dan dalam hubungan yang begitu akrab ya, intim ya, akhirnya nggak bisa enggak ya ada itu tuntutan agar pasangan memenuhi kebutuhan tersebut. Cara yang lebih sehat kan seharusnya, misalnya tentang penghargaan, ya kita yang berikhtiar melakukan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga pasangan kita melihat dan menghargainya. Misalkan seperti itu. Tapi kalau kita memiliki kebutuhan yang terlalu besar, kita akhirnya nggak bisa tuh melihat bahwa kita yang harus berikhtiar melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan penghargaan. Kita seolah-olah secara membabi buta menuntut pasangan pokoknya harus menghargai kita. Ya, nah itu kalau pasangan kita itu suka melimpahkan masalah ini kepada kita tentunya, kepada partnernya gitu ya, atau sebaliknya. Apa yang bisa dilakukan oleh pasangan itu Pak? Dia akan berkata bahwa, atau dia seharusnya berkata begini, saya akan berusaha ya sedapat mungkin memenuhi kebutuhanmu itu. Ini dengan catatan memang orang tersebut mengakui ya memang ini masalahnya. Dia mempunyai kebutuhan yang besar. Nah, tapi si pasangan harus juga dengan jelas berkata, akan ada waktu saya mungkin lupa. Ada waktu saya itu tuh mungkin nggak bisa melakukannya semaksimal yang kau harapkan. Nah, kalau itu terjadi, ini yang saya minta engkau lakukan. Yaitu, engkau ingatkan saya, tapi jangan dengan nada marah, jangan dengan tuntutan. Kalau engkau tahu engkau akan marah atau apa, engkau bisa nggak tuliskan saja di kertas. Dan tuliskan dengan kata-kata yang standar, yang formal, yaitu, saya tadi mengharapkan ini, tapi saya nggak mendapatkannya darimu. Udah begitu saja. Nah, waktu engkau menuliskan itu, saya membacanya, nah saya tahu, memang saya tadi nggak ingat saya itu tuh untuk melakukan itu kepadamu. Nah, saya akan minta maaf kepadamu. Dengan kata lain, mereka berdua harus menciptakan sebuah sistem yang baru. Sehingga yang membutuhkan bisa mengutarakan permintaannya, dan yang dibutuhkan bisa memberikan dengan lebih rela ya, tanpa paksaan. Ya. Bapak, selain orang yang suka melimpahkan masalah ini, apakah ada hal lain Bapak? Yang kedua adalah yang saya sebut orang yang senantiasa memunculkan masalah. Maksudnya, ada orang yang terus memunculkan masalah, sehingga setiap hal menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Masalah mungkin berkaitan dengan kita, mungkin juga tidak. Namun pada intinya, ia tidak pernah dapat berbahagia dengan hidupnya. Orang yang selalu memunculkan masalah dan melihat hidup dari kacamata masalah sesungguhnya orang yang mengalami kehampaan dan tidak mempunyai makna hidup. Ia ingin memenuhi kebutuhan akan makna hidupnya, namun ia tidak tahu bagaimana. Jadi alhasil ia selalu merasa tidak puas dan kerap menggerutu. Jadi orang ini memang mempunyai ketidakbahagiaan yang mendasar Pak Gunawan. Itu sebabnya apa saja tuh yang dilakukannya nggak membahagiakannya. Apa saja yang orang lain perbuat pun tidak membahagiakannya. Dia selalu melihat ada yang kurang dan sebagainya. Jadi dia selalu memunculkan masalah karena yang dilihatnya selalu adalah masalah. Dan di dalam dirinya sudah tersedia genangan air, yaitu genangan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Nah, kebutuhan pokok ini nih akhirnya memang meminta untuk dipenuhi. Dan karena tak bisa dipenuhi, baik oleh dirinya maupun orang lain, akhirnya memang dia terus memunculkan masalah. Dalam hal ini Pak Paul, apakah orang tersebut memang mencari-cari masalah atau memang masalah itu real? Nah, sudah tentu masalah akan selalu ada. Karena bagi dia, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang dia inginkan atau yang semestinya menjadi masalah. Kita tahu kita kan hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Akan ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak atau selera kita. Namun kita kan belajar menerimanya, yang apa-apa dan sebagainya. Tapi orang yang dasarnya tidak bahagia, itu tuh akan sulit sekali menerima ketidakberesan seperti itu. Karena apa? Pada dasarnya dia tidak bahagia. Itu kebutuhan pokoknya tuh yang dia tidak bisa penuhi.
Maka akhirnya dia selalu memunculkan masalah. Nah, dengan dia memunculkan masalah, memang ya dia berharap tuh dia bisa akan lebih bahagia. Tapi ya nggak mungkin, sebab dia selalu sibuk akhirnya tuh menyoroti orang. Kamu kurang ini, kamu kok begini, kamu nggak seharusnya begitu. Dia selalu menyoroti orang. Memang secara tak sadar harapannya dia adalah kalau saja, andaikan saja, dia bisa tuh menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kehendaknya. Menciptakan anak yang lebih baik, menciptakan suami yang lebih sempurna, menciptakan istri yang juga lebih baik. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi dia memang bertumpu pada orang, pada lingkungan di luar dirinya untuk memberikan kebahagiaan itu kepadanya. Makanya dia selalu sibuk mengoreksi, mencoba memberitahukan orang apa yang nggak benar, apa yang nggak cocok, apa yang salah gitu. Tapi ya kita tahu itu nggak akan terjadi. Nomor satu, orang nggak selalu memberi respons. Nomor dua, memang dunia itu tuh tidak sempurna, jadi selalu akan ada ketidaksempurnaan. Satu beres, muncul satu lagi yang tidak beres. Nah, dia akan capek hati terus menerus. Ya, itu seringkali juga yang dimunculkan juga bukan masalah-masalah yang terlalu prinsip, Pak Pal, ya. Misalnya hanya meletakkan barang yang tidak tepat atau janji yang meleset beberapa menit gitu, itu bisa jadi masalah, Pak Pal. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi segala sesuatu bisa tentang orang di rumahnya, bisa tentang lingkungan. Ya, sekali lagi tidak ada yang sempurna dalam lingkungan hidup kita. Ada aja deh yang nggak beres dan sebagainya. Tapi dia akan selalu menyoroti dan menggerutu. Ya, seolah-olah tuh dia beranggapan dengan dia bisa menciptakan dunia yang lebih indah, maka hidupnya pun lebih indah. Ya, dunia nggak akan lebih indah. Iya. Dan ini yang paling parah memang pasangannya atau anak-anaknya gitu, Pak Pal, yang ada di sana. Nah, ini apa yang paling tidak oleh pasangan itu bisa dilakukan untuk mengurangi atau bagaimana supaya tidak disalah-salahkan terus gitu, Pak Pal? Memang agak sulit, Pak Gunawan, sebab orang ini pada dasarnya menyimpan ketidakbahagiaan. Jadi sebetulnya dialah yang harus mencari pertolongan agar masalah yang mendasar itu dapat dibereskan. Misalkan nih ya, dia berasal dari latar belakang keluarga yang memang sangat tidak bahagia, penuh dengan kepahitan, dan dia masih terus membawa semuanya itu, kepahitan itu dalam dirinya sampai sekarang ini. Nah, nggak bisa enggak, itulah yang harus dibereskan. Jadi sebagai pasangan, seyogianya lah dia menunjukkan kepada orang yang bersangkutan bahwa kamu memang harus melihat akarnya. Sebab sampai kapanpun kamu tidak akan merasa puas. Sampai kapanpun kamu akan terus menuntut lingkungan itu harus sempurna seperti yang kamu inginkan. Sebab kamu berharap dengan sempurnanya lingkungan maka akan hilanglah kesengsaraan hatimu. Tapi itu nggak akan terjadi. Nah, apakah mudah melakukan hal ini? Susah, Pak Gunawan. Sebab biasanya orang yang bersangkutan tidak mau. Nomor satu, dia nggak mau mengakuinya. Dia akan berkata, memang kan kamu ini membuat ini masalah, kamu kan memang melakukan ini. Nah, justru pasangan harus berkata, memang betul ini semua terjadi. Tapi apakah kamu akan terus menerus menyoroti dan membuat dirimu itu tuh menderita seperti ini? Apakah itu yang kamu inginkan? Si pasangan yang memang harus mengkonfrontasi. Nah, kalau itu yang kamu inginkan, kamu akan membuat satu keluarga ini akhirnya menderita. Dan saya tidak bisa menjanjikan saya akan bisa terus tahan. Nah, kalau saya nggak tahan bagaimana? Kalau anak-anak nggak tahan bagaimana? Jadi memang perlu lebih konfrontatif ya dengan masalah seperti ini. Iya, jadi perlu disadarkan kepada yang bersangkutan itu yang dirugikan bukan cuma orang lain, tetapi dirinya sendiri juga menjadi rugi gitu, Pak Pal. Betul, dia pun menderita, nggak pernah mencicipi kebahagiaan. Nah, apakah ada mekanisme yang lain, Pak? Yang ketiga adalah yang saya sebut meniadakan masalah. Pernikahan dimaksudkan menjadi ajang penyatuan dan tolong-menolong. Di dalam proses inilah keintiman dibangun dan berkembang. Nah, namun ada di antara kita yang tidak nyaman dengan kebutuhannya dan tidak bersedia melibatkan pasangan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang ini beranggapan bahwa dia sendirilah yang harus memenuhi kebutuhan itu. Karena memang itu kebutuhannya. Namun ada pula orang yang tidak bersedia membagi kebutuhannya karena gengsi atau takut ditolak.
Nah, daripada dihina atau ditolak, lebih baik tidak membagi kebutuhannya sama sekali. Pada akhirnya intinya adalah orang ini tidak mau membagi, tidak mau meminta, tidak mau menyatakan kebutuhannya dan mengharapkan pasangan untuk memberikannya. Jadi dia selalu menolak, menyangkal, meniadakan masalah, tidak mau melihatnya. Memang sampai kadar tertentu, sampai titik tertentu, dia mungkin bisa, Pak Gunawan, ya, menghilangkan kebutuhan dengan cara meniadakannya, tidak lagi mau memikirkannya gitu. Tapi sebetulnya faktanya adalah kebutuhan itu tetap ada. Dan kalau didiamkan terus begitu, ya lama-lama akan bocor. Mungkin sekali bocornya di tempat-tempat lain yang nggak berkaitan. Nah, pasangannya akan kaget-kaget, kok kamu begini di sini, kamu kok marah, kamu kok begini aja, kok nggak bisa terima, ada apa sih? Tapi pasangannya nggak akan mengerti, dia pun mungkin juga nggak mengerti. Ya, sesungguhnya itulah awal-awalnya, dasar-dasarnya adalah dia mempunyai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini orang-orang yang mengingkari masalah itu sebagai masalah di dalam kehidupannya, gitu Pak. Betul, Pak Gunawan. Ya, dan dia mencoba dengan tidak sengaja dia akan menciptakan masalah baru deh. Betul. Di tengah-tengah keluarga itu. Betul sekali. Meskipun dia mungkin nggak bermaksud demikian, tapi akhirnya dia menciptakan sebuah masalah baru. Contohnya ya, ada orang tua yang sangat-sangat menuntut tinggi anak-anaknya. Mereka berharap anak-anaknya itu bisa berprestasi sangat-sangat tinggi. Nah, tapi alasan dibalik itu semua adalah sebetulnya ada sebuah kebutuhan tertentu, Pak Gunawan, yaitu kebutuhan mendapatkan pengakuan, ya, di masyarakat, di kalangan teman-temannya. Tapi dia memang nggak mau melihat kebutuhan tersebut. Dia meniadakan kebutuhan tersebut. Dia berkata, ya saya nggak ada masalah itu. Ataupun kalau dia mengakui dia ada masalah itu, dia berkata, ya tapi ya gimana, saya harus penuhi sendiri. Persoalannya adalah dia tetap akhirnya luber. Dalam hal ini lubernya ke anak. Anak yang dituntut untuk berhasil dan sebagainya. Sudah tentu dalam perkataannya dia nggak akan mengakui dialah yang memang mempunyai kebutuhan itu. Yang dia akan lakukan justru adalah ya mengatakan kepada anak-anak, kamu harus berhasil karena kalau nggak kamu nanti nggak bisa maju, nggak bisa sukses dalam hidup dan sebagainya. Padahal anak-anaknya sudah bekerja dengan sangat baik, belajar dengan sangat baik, tapi terus menerus ditekan lagi dan ditekan lagi. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan luber, gara-gara mengingkari kebutuhannya sendiri. Ya itu apakah karena orang yang bersangkutan memang tidak berani menghadapi masalah karena dia merasa tidak mampu mengatasi masalah itu, atau memang cuma mau cari gampangnya gitu Pak? Yang pertama itu tadi betul sekali Pak Gunawan, ada orang yang memang tidak mampu. Nah, daripada tidak mampu dan mengakui tidak mampu, ya mendingan disangkali, ya diingkari lah. Tapi ada juga orang yang memang berprinsip, saya harus mandiri. Saya harus penuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Misalkan contoh, kita itu sangat butuh sekali dikasihi. Kita kurang ya menerima kasih sayang. Nah, tapi kita berkata kita harus penuhi kebutuhan ini sendiri. Kita nggak boleh menuntut orang memenuhinya. Jadi kita nggak pernah minta kepada pasangan. Kita coba pokoknya melakukan semua sendiri. Kita nggak mencoba. Kita nggak mau itu minta pasangan untuk memberikan perhatian khusus kepada kita. Terus aja kita begitu. Padahalnya itu di dalamnya terus kebutuhan dikasih itu tuh tetap ada. Karena nggak pernah bisa kita penuhi dengan baik. Akhirnya bocor. Bocornya memang di tempat yang lain. Misalnya pasangannya lupa sesuatu. Misalnya dia ya lupa memberikan kartu pengucapan ulang tahun. Wah ilah, bisa perang dunia. Padahalnya misalnya mereka sudah menikah 15 tahun. Nggak pernah lupa, baru sekali aja lupa. Ngamuknya bisa sampai sebulan. Nah, waktu ini terjadi, barulah ya pasangan menyadari, wah ilah. Iya. Rupanya nih dia nih mempunyai kebutuhan yang besar sekali, tapi nggak pernah mau mengakuinya. Dan waktu ditanya tetap nggak mau mengakui, tetap berkata ya ini kan sepatutnya orang ulang tahun masa bisa sampai lupa, nggak bisa menerima orang bisa lupa, begitu. Nah jadi akhirnya masalah berlarut. Ya jadi sebenarnya masalah itu kalau kita diamkan tidak mungkin bisa hilang sendiri tanpa kita mau mengatasinya, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi harus kita melakukan sesuatu. Iya. Dan kalau tidak ya itu tadi akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar daripada masalah yang semula itu, Pak. Boleh? Betul sekali. Iya. Nah, Pak, apakah
kita sebagai pasangan itu bisa menolong orang yang seperti itu? Kita memang harus dengan lembut ya mengatakan kepada dia bahwa saya melihat inilah yang kamu butuhkan dan saya mau sekali memenuhinya. Saya mengerti tidak mudah bagimu untuk meminta, untuk melihatnya. Mungkin di masa lampau kamu menerima ya kekecewaan karena apa yang kamu minta itu tidak diberikan oleh orang. Jadi kamu sekarang menutup diri. Nah, saya mau ya memberikannya itu kepadamu. Nah, yuk kita kerjasama yuk. Saya tapi itu butuh bantuanmu. Saya nggak selalu tahu apa yang kamu inginkan. Nah, bisa nggak kalau kamu nggak bersedia ngomong panjang, bilang butuh apa, kamu misalkan ingatkan saya dengan berikan saya kartu kecil atau berikan saya ya isyarat yang lebih ringan dan supaya saya diingatkan, oh itu tuh yang kamu butuhkan. Nah, nanti saya bisa berikan kepadamu. Nah, waktu itu terjadi, dia meminta dan diberikan. Nah, kita langsung berkata lagi, nah, gimana rasanya? Senang kan? Apa yang kamu butuhkan, kamu dapatkan. Nah, coba yuk kita lanjutkan kerjasama ini. Begitu. Iya. Apakah ada ayat firman Tuhan yang melandasi perbincangan kita ini? Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati. Intinya kita mau membangun menjadi orang yang sehat ya. Sehingga nanti itulah yang kita berikan. Dan waktu itu yang kita bawa, cobalah sebelum kita menengok ke kiri ke kanan, menyalahkan orang dan sebagainya yang seperti ini nih. Menjadi orang yang akan menerima banyak berkat. Iya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mekanisme memenuhi kebutuhan sebagai bagian yang ketiga dari tema Tangga ke Rumah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara